Pada episode yang lalu telah kita bahas analisis regresi sederhana di mana hanya ada satu independen variabel, yaitu persamaannya Y sama dengan A ditambah B kali X ditambah E atau residual. Dan dalam hal ini ada dua koefisien yang dapat diperoleh melalui analisis regresi, yaitu koefisien regresi B yang menunjukkan besarnya pengaruh dari independen variabel X terhadap dependen variabel Y, dan yang kedua adalah koefisien determinasi atau R square atau R kuadrat yang menunjukkan besarnya proporsi varian atau kalau dikalikan 100 persentase dari varians dependen variabel Y yang terkait dengan bervariasinya independen variabel X. Jika telah diperoleh dua koefisien tersebut, maka selanjutnya adalah dilakukan uji hipotesis atau tes signifikan terhadap kedua koefisien tersebut. Yang dalam hal ini, koefisien regresi diuji dengan t-test, di mana kalau nilai T yang diperoleh signifikan, berarti kesimpulannya pengaruh dari independen variabel terhadap dependen variabel Y adalah secara statistik signifikan. Dan begitu pula dengan uji hipotesis atau tes signifikan terhadap koefisien determinasi R square. Dalam hal ini dilakukan dengan F-test, yang kalau signifikan berarti kesimpulannya proporsi varian dari dependen variabel Y yang dapat diterangkan oleh variabel independen X adalah secara statistik signifikan. Nah, kalau disimpulkan, informasi yang didapat dari analisis regresi adalah satu, koefisien regresi B yang menunjukkan besarnya pengaruh dari IV terhadap DV. Kedua adalah koefisien determinasi atau R square, yaitu proporsi atau persentase varian dari DV yang terkait dengan tinggi rendahnya nilai IV. Dan dalam hal ini, kedua koefisien tersebut dapat diuji apakah secara statistik signifikan atau tidak, dengan syarat asumsi-asumsi yang mendasarinya terpenuhi. Nah, selanjutnya, jika kita meningkat ke analisis regresi berganda atau multiple regression, misalkan yang paling sederhana ialah dengan dua independen variabel, semua prinsip di atas adalah masih tetap sama, yaitu bahwa dependen variabel Y diurai menjadi dua variabel yang sama, yaitu regresi dan residual. Yang dalam hal ini juga R square akan menunjukkan besarnya proporsi varians dari Y yang terkait dengan bervariasinya independen variabel X1 dan X2 secara bersama-sama. Jadi dalam hal ini bedanya ialah hanya dalam hal independen variabelnya lebih dari satu. Sebagai ilustrasi pada gambar berikut, jika X1 dan X2 tidak berkorelasi satu sama lain, artinya tidak ada irisannya, namun keduanya berkorelasi dengan variabel Y seperti pada gambar, maka sebetulnya dalam hal ini adalah korelasi antara X1 dan X2 sama dengan 0, maka R square yang akan diperoleh adalah hasil penjumlahan dari R square hasil X1 ditambah R square hasil X2, yang tidak lain adalah korelasi kuadrat X1 dengan Y ditambah korelasi kuadrat X2 dengan Y. Namun persoalannya menjadi lebih rumit jika kedua independen variabel X1 dan X2 saling berkorelasi sehingga beririsan dari segi variansnya seperti pada gambar berikut. Dalam hal ini, karena korelasi kuadrat antara X1 dan X2 itu tidak 0, melainkan beririsan, maka R square yang dihasilkan oleh persamaan regresi
dengan dua independen variabel tidaklah lagi merupakan penjumlahan dari korelasi X1 dengan Y kuadrat ditambah korelasi X2 dengan Y dikuadratkan. Mengapa? Karena seperti pada gambar ada area yang akan terhitung dua kali atau redondan area. Oleh sebab itu, R square yang akan diperoleh adalah jumlah dari korelasi kuadrat kedua variabel tersebut dengan Y dikurangi area yang redundan tersebut. Oleh sebab itulah, di dalam analisis regresi dengan dua independen variabel misalnya, rumusan untuk menghitung koefisien regresi pun menjadi jauh lebih kompleks. Misalnya seperti berikut ini, di mana dengan persamaan Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah E, maka B1 adalah koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh dari X1 terhadap Y dalam keadaan X2 dikonstankan. Artinya pengaruh dari X1 terhadap Y independen dari pengaruh X2. Begitu juga B2 menunjukkan pengaruh dari X2 terhadap Y independen dari X1. Oleh sebab itulah rumus yang tampak menjadi jauh lebih rumit karena harus dilakukan koreksi terhadap area yang tadi pada gambar adalah redundan. Nah, namun secara prinsipnya adalah tetap sama seperti regresi sederhana. Misalnya pada koefisien regresi B1 maupun B2 dapat dilakukan uji signifikan. Jika B1 signifikan dengan t-test, maka berarti pengaruh X1 terhadap Y adalah secara statistik signifikan, dan begitu juga halnya dengan B2 yang menunjukkan pengaruh dari X2 terhadap Y, independen dari B1. Yang membedakannya adalah hanya rumusan atau proses-proses perhitungannya yang lebih rumit dibandingkan jika hanya ada satu independen variabel. Namun informasi yang didapat tetap sama, yaitu koefisien regresi B yang menunjukkan besarnya pengaruh dari setiap IV terhadap DV, dan koefisien determinasi R square, yaitu proporsi atau persentase varians dari DV yang terkait dengan tinggi rendahnya nilai IV. Dan baik R square maupun koefisien B dapat diuji apakah secara statistik signifikan atau tidak dengan syarat asumsi-asumsi yang mendasarinya terpenuhi. Saya kira itulah konsep dasar mengenai analisis regresi berganda yang walaupun sebetulnya independen variabelnya lebih dari 2, mungkin 3 atau 4. Misalnya Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus B4 X4 plus E. Namun informasi yang didapat dan koefisien yang didapat tetap sama, yaitu pertama koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh dari masing-masing IV terhadap DV, dan koefisien determinasi R square yang menunjukkan proporsi atau persentase varians dari Y yang bisa diterangkan oleh seluruh independen variabel secara bersama-sama.